Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisatul Lailiyah, NIM 142455560. Di sini saya akan menjelaskan sistem alat reproduksi bagi wanita dan pria. Yang pertama, di sini adalah alat reproduksi wanita bagian luar. Di sini ada mon pubis. Mon pubis adalah lapisan jaringan lemak yang melindungi tulang kemaluan dan menyediakan bantalan saat berhubungan seksual. Kemudian di sini adalah klitoris. Klitoris adalah organ yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual, berfungsi sebagai pusat kesenangan seksual pada wanita. Kemudian di sini adalah urethral opening. Urethral opening adalah tempat keluarga urin dari kandung kemih, tidak terlibat dalam reproduksi, tapi penting dalam sistem pembuangan. Berikutnya adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan organ reproduksi eksternal dengan rahim, berfungsi dalam menstruasi, hubungan seksual, dan sebagai jalan lahir saat melahirkan. Kemudian di sini adalah labia majora. Labia majora adalah dua lipatan kulit luar yang melindungi bagian dalam alat kelamin wanita seperti vagina, klitoris, dan uretra dari infeksi dan trauma. Kemudian di sini ada labia minora. Labia minora adalah lipatan kulit dalam yang lebih tipis yang mengelilingi pintu masuk vagina dan uretra, memberikan perlindungan tambahan serta membantu menjaga kelembapan. Berikutnya adalah sistem reproduksi wanita bagian dalam. Di sini ada uterine fundus. Uterine fundus adalah bagian rahim yang sering diperiksa selama kehamilan untuk mengukur pertumbuhan janin. Kemudian di bawahnya sini adalah uterus. Uterus adalah organ berongga tempat berkembangnya janin selama kehamilan, berperan dalam menstruasi, implantasi, sel telur yang telah dibuahi, dan proses persalinan. Kemudian di sini adalah tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim. Disinilah sel telur dibuahi oleh sperma dan dibawa ke rahim. Kemudian di sini adalah fimbari. Fimbari adalah ujung berbulu dari tuba falopi yang berfungsi menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dan mengarahkannya ke tuba falopi. Kemudian di sini adalah endometrium. Endometrium adalah lapisan dalam rahim yang menebal setiap bulan untuk mempersiapkan kehamilan. Jika tidak ada pembuahan, lapisan ini akan luruh dan keluar sebagai darah haid. Kemudian di sini ada meometrium. Meometrium adalah lapisan otot tebal di dinding rahim yang berkontraksi selama persalinan untuk mendorong bayi keluar dari rahim. Di bawahnya lagi ada perimetrium. Perimetrium adalah lapisan luar rahim sebagai pelindung. Kemudian di sini adalah ovarium. Ovarium adalah kelenjar reproduksi yang menghasilkan sel telur atau ovum serta hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Kemudian di sini ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen berfungsi menahan ovarium di posisinya, menghubungkan ovarium dengan rahim, memastikan ovarium tetap dekat dengan tuba falopi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan selama ovulasi. Kemudian di bawah sini ada serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina, menghasilkan lendir untuk membantu atau menghalangi sperma masuk ke rahim dan membuka saat persalinan. Kemudian yang terakhir di sini ada vagina.
Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh vagina, berfungsi sebagai jalan lahir, saluran menstruasi, dan organ untuk hubungan seksual. Selanjutnya adalah sistem reproduksi pria bagian luar. Yang pertama di sini adalah kandung kemih. Kandung kemih berfungsi menyimpan urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Kemudian di bawahnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma untuk membentuk semen. Kemudian di sini ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang mengangkut sperma dari testis ke uretra. Kemudian ini adalah testis. Testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Di bawahnya lagi ada skortum. Skortum adalah kantung kulit yang melindungi dan mengatur suhu testis. Kemudian di sini ada kepala penis. Kepala penis adalah bagian ujung penis yang peka terhadap rangsangan. Kemudian di bagian sini adalah lubang penis. Lubang penis adalah tempat keluarnya urin dan semen dari tubuh. Dan yang terakhir adalah uretra. Uretra adalah saluran yang menghasilkan urin dan semen dari tubuh melalui penis. Dan yang terakhir adalah alat reproduksi laki-laki bagian dalam. Yang pertama di sini adalah ureter. Ureter adalah saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Di bawahnya lagi ada kandung kemih. Kandung kemih menyimpan urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Di bawahnya lagi adalah vaskula seminalis. Vaskula seminalis menghasilkan cairan kaya fruktosa yang menjadi sumber energi bagi sperma. Kemudian di sini adalah uretra. Uretra adalah saluran yang menghasilkan urin dan semen dari tubuh. Kemudian di bawahnya lagi adalah jaringan erektil. Jaringan erektil adalah jaringan di dalam penis yang membesar dan mengeras saat ereksi. Kemudian di sini adalah glans penis. Glans penis adalah ujung penis yang sensitif terhadap rangsangan seksual. Kemudian di sini adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang mengangkat sperma dan epididymis menuju uretra. Kemudian di bawahnya lagi adalah ampula vas deferens. Ampula vas deferens adalah bagian akhir dari vas deferens yang menyimpan sperma sementara sebelum ejakulasi. Kemudian di bawahnya lagi di sini adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan prostat yang membantu memelihara dan melindungi sperma. Di bawahnya lagi di sini adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan bening yang melumasi uretra dan menetralkan keasaman sebelum ejakulasi. Kemudian di sini ada epididymis. Epididymis adalah tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma yang dihasilkan oleh sperma. Dan yang terakhir adalah testis. Testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.